Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7 yang adalah suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Ia mengatakan apa? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu dengan tegas mengatakan bahwa kita hanya punya satu Tuhan. Kita hanya punya satu penguasa yang disebut Yesus Kristus dari Nazaret. Dari Nazaret. Gimana nih si Miron ini? Coba ulangi dulu ya. Coba kita cek dulu. Ini kadang orang sembarangan asal ngomong nggak dicek apa kalimatnya. Ini 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ini ditekankan satu ya, satu. Yaitu Bapa. Apa itu arti Bapa? Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Apa artinya? Ini yang penting. Ini intinya di sini. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Itu artinya. Jadi arti Tuhan itu artinya yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Yang olehnya siapa? Yang oleh Allah yang satu. Itu. Nah, Yesus mengatakan Yesus dari Nazaret. Gimana logikanya itu? Coba kita simak ya. Kalau disebut yang olehnya, yang oleh Allah yang satu itu segala sesuatu telah dijadikan. Itu apa itu? Apa itu bentuknya? Apakah itu dari Nazaret? Kalau disebut yang olehnya, yang oleh Allah yang satu, segala sesuatu telah dijadikan, berarti ini proses penciptaan. Ketika Allah, misalnya pada kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah itu jadilah terang itu yang menjadikan. Dan dari mana datangnya itu? Kok dari Nazaret? Cuman Semiron ini. Jadilah terang. Nah, coba saya buka ya. Coba kita buka. Kita lihat. Kejadian 1. Ini. Ini ada hubungannya tadi dengan 1 Korintus 8 ayat 6 itu. Bahwa Tuhan itu adalah artinya yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Nah, kita baca Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya, yang olehnya yang mana ini? Jadilah terang itu. Nah, itu perkataan, itu kalimat. Itulah firman yang keluar dari firman. Artinya Allah berfirman. Nah, jadilah terang itu perkataan. Perkataan itu dari mana? Bukan dari Nazaret, tapi dari Allah dalam bentuk logos. Makanya di Yohanes 1 ayat 1, ya. Yohanes 1 ayat 1. Kita cek. Jangan asal ngomong lah kalian, gimana sih alpoget seperti ini. Ini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pun pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu ini hubungannya dengan 1 Korintus. Segala sesuatu jadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Nah itu bukan dari Nazaret ini, dari Allah. Gimana sih si Miron ini? Nah, sekarang coba kita simak lagi ya. Ya mungkin ya, jadi kadang ya orang-orang yang belajar yang apologet ini, apologet Kristen ini sok tahu nih, apalagi tentang Tritunggal ya, tentang Tritunggal. Nah, orang yang nggak pernah membaca konsep Tritunggal yang dikonsep oleh si Tertullianus, tapi sok tahu menjabarkan, ya. Ini bab saya perlihatkan bab 6 supaya kita tahu apa sebenarnya
Ya, ini bab 7. Bab 7 ya. Ini kontra Praxeas. Ada 31 pasal menentang pendapat dari Praxeas. Nah, saya baca aja. Kemudian oleh karena itu, apakah firman yang juga dirinya menganggap bentuknya sendiri dan pakaian yang mulia, ucapan, suara, dan vokalnya sendiri ketika Tuhan berkata, jadilah terang. Nah itu, inilah kelahiran firman yang sempurna. Ketika ia keluar dari Allah, terbentuk oleh dia terlebih dahulu untuk merancang dan memikirkan segala sesuatu di bawah nama hikmat. Nah, kan berhubungan dengan 1 Korintus 8 ayat tadi. Ke 1 Korintus 8 ayat 6 itu. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan apa itu? Jadilah terang. Kalimat-kalimat yang keluar dari Tuhan, dari Logos itu. Kenapa di Simeron mengatakan dari Nazaret? Gimana sih ini? Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi ya, saya tambahin lagi ya. Amsal 8. Jadi orang yang nggak pernah bahas memahami Amsal 8, nggak usah lah jadi apologet. Ya, Amsal 8 itu adalah salah satu paling dasar ya logika. Amsal 8. Amsal 8 ayat 22. Nih, sama. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, dalam hubungannya dengan kontra Praxeas bab 7 tadi. Nah, inilah kelahiran firman yang sempurna. Ketika ia keluar dari Allah, terbentuk oleh dia terlebih dahulu untuk merancang dan memikirkan segala sesuatu di bawah nama hikmat. Kenapa Simeron ini mengatakan Tuhan dari Nazaret? Tuhan itu artinya perkataan untuk menjadikan segala sesuatu. Itu sudah jelas tertulis. Sudah jelas tertulis kok. Diplesetkan gimana sih? Coba dicek lagi. 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, ini khusus bagian yang kedua tadi ya. Yang pertama adalah Bapa, yang kedua adalah Tuhan, yang ketiga adalah Roh. Nih, dia kita hidup. Ini adalah Trinitas ini ayat Trinitas. Ini berlaku bagi semua agama manapun bahwa Tuhan itu satu. Apa itu? Allah itu satu ya. Daripadanya berasal segala sesuatu. Siapa yang bisa membantah? Yang kedua, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Siapa yang bisa bantah itu? Yang ketiga, yang karena dia kita hidup. Jadi, masalahnya adalah yang kedua nih, arti Tuhan. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Hei Miron, bukankah ayat yang saya tunjukkan tadi? Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Bukankah itu kalimat yang keluar dari Allah? Kenapa kau katakan Tuhan datang dari Nazaret?